Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali, sehingga kita bisa ta'lim kembali, yang mana dalam pertemuan kali ini kita membahas kita karena memanfaatkan momen bulan Ramadan, jadi kita membahas beberapa hal yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Adapun pada pertemuan kali ini, Al-Faqir ingin membahas tentang seputar bagaimana sih kebiasaan para aslafun sholihun, bagaimana kebiasaan para ulama-ulama kita terdahulu, yang mana mereka itu, bagaimana cara mereka itu menghatamkan Al-Quran. Mereka punya kebiasaan bagaimana di dalam menghatamkan Al-Quran. Apakah mereka punya rutinitas di dalam menghatamkan Al-Quran dengan cara masing-masing, dengan jumlah yang berbeda-beda. Ini kita bahas. Ya, ini kita kutip dari kitab yang sering kita baca, yang insya Allah Al-Faqir selalu membersamai panjenengan untuk membaca kitab ini di dalam setiap pertemuan, yaitu kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karangan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulum fid darain. Jadi saya mengambil mengambil bab yang ada di dalam kitab At-Tibyan, yang kitab ini kita baca di dalam setiap pertemuan saya bersama panjenengan semua. Saya mengambil beberapa fasal. Ini fasal membahas tentang bagaimana kebiasaan para ulama-ulama pendahulu kita, para aslafun sholihun, di dalam menghatamkan Al-Quran. Sebelum kita membahas tentang bagaimana para salaf ulama-ulama kita menghatamkan Al-Quran, kita perlu tahu bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kita jadikan rutinitas dalam keseharian kita. Kita jangan sebaliknya. Kita jangan berpikir bahwa membaca Al-Quran itu kalau kita lagi gak senang aja, maksudnya kita lagi luang aja, maksudnya posisi lagi enak mood untuk pengen baca Al-Quran. Jangan berpikir seperti itu. Bahkan di dalam semua keadaan kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran, walaupun memang dalam keadaan misal hati kita lagi gak enak, lagi gak mood, ataupun kita ada waktu luang, maka di situ dianjurkan membaca Al-Quran. Maka sebagaimana kita tahu bahwa di zaman sekarang orang ada waktu luang dikit, itu dia langsung yang diambil HP, yang dimainkan handphone, maka yang scroll sosial media, maka kita bisa tahu bagaimana para aslafun sholihun, mereka itu setiap ada waktu luang sedikit, mereka yang diambil langsung Al-Quran. Jadi kita jangan heran kenapa para aslafun sholihun, ulama-ulama kita terdahulu, mereka itu bisa menghantamkan Al-Quran. Bahkan ada yang nanti kita baca ini, ada yang sehari bisa 2 kali khatam. Itu bukan sesuatu yang mustahil, itu keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan cerita dongeng, ini ada riwayatnya bahwa ulama ini pernah menghatamkan dalam sehari 2 kali khatam. Lantas kita mesti berpikir, emang ulama tersebut gak kerja? Emang ulama tersebut gak punya aktivitas? Emang ulama tersebut pengangguran? Pasti kita akan berpikir seperti itu. Kalau kita kepingin tahu analoginya, gak usah jauh-jauh. Kenapa kita sekarang heran melihat riwayat bahwa ulama kita dahulu ada yang menghatamkan Al-Quran sehari sampai 2 kali? Maka kita jangan heran, beliau-beliau membacanya satu hari itu, membacanya dalam 1 jam itu bisa dapat berapa juz misal. Maka kita jangan heran kalau kita melihat di zaman sekarang, itu pendekatannya seperti itu. Melihat di zaman sekarang orang
ada waktu luang dikit, atau bahkan di dalam kesibukannya, bahkan di tengah-tengah dia kesibukannya bekerja, dia pasti yang dilihat apa? HP. Ya, bahkan di sela-sela ada waktu sedikit istirahat sejenak, break, ataupun memang atau bahkan dia sedang bekerja pun dia masih sempat-sempatnya scroll sosial media. Dan kalau tanpa manusia sadari, tanpa orang zaman sekarang sadari, kalau dia hitung berapa kali, berapa jam dalam sehari dia scroll sosial media, maka waktu tersebut bisa benar-benar setara dengan waktu dia bangun. Artinya tidak dalam keadaan tidur. Anggaplah seseorang itu dia itu bangun atau tidak tidur, itu anggaplah 16 atau 17 jam. Manusia itu, orang itu terbangun, artinya dalam keadaan tidak tidur, sadar. Maka kalau dia seandainya bisa mampu nyoba ya ngecek, menghitung dia itu berapa lama HP-an, dia memegang handphone dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, maka niscaya dia akan kaget, akan terkejut bahwa dia itu bisa sampai 15 jam atau 14 jam dia menghabiskan waktunya untuk melihat HP. Ya, bahkan di antara berjam-jam tersebut banyak yang dia habiskan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oke, anggaplah melihat handphone tersebut memang ada urusan pekerjaan, karena ada hubungannya dengan pekerjaan. Anggaplah itu 2, 3, 4 atau 5 jam. Maka sisanya handphone digunakan, dihabiskan waktunya untuk scroll sosial media, melihat berita sana, melihat berita sini, kemudian melihat foto sana, foto sini, di scroll terus tuh. Dan dia tanpa dia sadari, tanpa kita sadari, kita sudah menghabiskan waktu kita, misal anggaplah 10 jam, 11 jam untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka jangan kaget apabila ulama-ulama salaf kita dahulu, mereka bisa menghabiskan waktunya dalam sehari untuk membaca 30 juz misalnya, atau bahkan bisa 2 kali khatam. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa ketika seseorang itu cinta akan sesuatu, maka dia tidak akan merasa bosan, tidak akan merasa capek untuk terus-menerus di dalam sesuatu tersebut. Kalau orang zaman sekarang merasa keterikatannya sama handphone, maka dia tidak akan pernah merasa bosan untuk memegang handphone itu sampai baterainya habis, kemudian dicas. Bahkan tidak jarang, banyak sekali, bahkan sambil dicas pun masih tetap dimainkan. Syuf, bagaimana menunjukkan keterikatan orang zaman sekarang terhadap ponsel, terhadap handphone. Nah, makanya jangan kaget kita, ulama-ulama salaf, mereka itu kecintaannya sama Al-Quran. Ulama-ulama kita terdahulu, kecintaan mereka terhadap Quran itu sangat kuat. Makanya jangan kaget ketika ulama-ulama salaf itu bisa menghatamkan 1 kali khatam dalam sehari, atau bahkan 2 kali khatam. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Mahir Al-Munajjid, Al-Quran mazaha masyi'an illa baraka fihi. Al-Quran itu tidak akan menyela-nyela kegiatan dan aktivitas kita. Jadi kita mengaku bahwa diri kita itu sibuk, atau bahkan sok sibuk bahkan gitu ya. Kita mengaku bahwa diri kita itu sibuk, padat aktivitas, sehingga kita tidak sempat membaca Al-Quran. Bahkan di bulan Ramadan pun nggak sempat untuk hanya membaca setengah juz pun nggak sempat. Nah, dengan enaknya dia bilang seperti itu misal. Padahal waktunya yang kalau ditelusuri ternyata terbukti bahwa waktunya selain dia kerja, dia juga banyak menghabiskan waktunya untuk main game, ya, scroll sosial media. Terus kemudian dia mengaku bahwa dia tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, seandainya seseorang tersebut di bulan Ramadan menjadikan aktivitasnya untuk membaca Al-Quran, ataupun di tengah-tengah aktivitasnya yang padat, itu dia mampu untuk membaca Al-Quran di sela-sela aktivitasnya, maka justru malah bacaan Al-Quran tersebut akan memberkahi waktunya. Itu yang disampaikan oleh guru kami. Jadi Al-Quran mazaha masyi'an illa baraka fihi. Quran itu tidak menyela-nyela, tidak kita masukkan, tidak kita semakin memadatkan aktivitas kita, kecuali akan memberikan keberkahan di dalam aktivitas kita. Jadi kalau kita merasa bahwa aktivitas kita padat ini, cobalah kita selipkan di tengah-tengah aktivitas itu untuk membaca Al-Quran. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Rasa sumpek, galau di hati kita niscaya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita merasa bahwa walaupun waktu kita padat, walaupun pekerjaan kita berat, tapi berkahnya Al-Quran, berkahnya kita masih menyempatkan diri kita untuk membaca Al-Quran,
kita akan semakin bisa menjalankan pekerjaan kita dengan hati yang tenang dan tentram. Nah, di antara kita mulai membaca ya. Nah, di antara para salaf itu ada yang mereka memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Maka diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dawud dari sebagian salaf bahwa annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrin khatmatan wahidah. Bahwa di antara para ulama ini disebutkan di yang paling rendah, di antara para ulama salaf itu ada yang menghatamkan dalam 2 bulan itu 1 kali khatam, dan ini udah minimal dan ini bisa kita laksanakan, bisa kita contoh di zaman kita yang sekarang ini, atau mungkin di antara kita ada yang merasa diri kita sibuk, paling enggak jangan lewat 2 bulan kecuali kita sudah menghatamkan 1 kali khataman Al-Quran. Wa an ba'dihim fi kulli syahrin khutmah, di antara sebagian juga ada yang 1 bulan itu sekali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layal, ada di sebagian ulama salaf itu di dalam 10 malam 10 hari sudah 1 kali khatam. Wa an ba'dihim fi kulli samani layal, sebagian dari ulama salaf itu ada yang 8 hari udah khatam. Wa anil aksarin fi kulli sab'i layal. Wa anil aksarin artinya banyak sekali dari ulama-ulama salaf, para ulama-ulama kita terdahulu, sangat banyak itu menghatamkan dalam 7 hari. Jadi seminggu sudah khatam, terutama di bulan Ramadan. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan di zaman sekarang untuk kita. Kalau kita di bulan Ramadan haruslah paling tidak 2 kali khatam, atau syukur-syukur ada yang bisa sampai 4 kali khatam, 5 kali khatam. Artinya dalam setiap 5 hari dia 5 hari khatam sekali misal. Wa an ba'dihim fi kulli sit, wa an ba'dihim fi kulli khams, wa an ba'dihim fi kulli arba', wa an katsir fi kulli salas. Banyak yang menghatamkan Al-Quran dalam 3 hari saja. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain, ada yang 2 malam sudah khatam Al-Quran. Wa an katsirin fi kulli yaumin wa lailatin khutmah, dan banyak dari ulama-ulama salaf kita itu 1 malam, 1 hari 1 malam sudah khatam Al-Quran. Di antara mereka itu ada nama-nama ulama diriwayatkan dari Imam Tamim Ad-Dari ya, Tamim Ad-Dari. Ini hadis diriwayatkan dari Imam Tamim Ad-Dari. Ini bagaimana iya, di ada apa, Imam Tamim Ad-Dari dan sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi nama-nama sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali khatam itu sehari semalam, 1 kali khatam itu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, wa Mujahid, dan Imamuna Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhum. Itu mereka adalah beliau-beliau list nama-nama yang menghatamkan Al-Quran. Mereka punya kebiasaan menghatamkan Al-Quran 1 kali khatam dalam sehari semalam. Bayangkan. Dan itu yang disebutkan adalah nama-nama ulama Sayyidina Utsman bin Affan. Kita tahu sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, Sa'id bin Jubair, Tamim Ad-Dari, dan Imam Syafi'i. Imam yang menghabiskan waktunya untuk khidmah kepada agama ini melalui ilmu-ilmunya, melalui karangan-karangannya, melalui fikihnya. Kok bisa-bisanya di dalam kesibukan beliau seperti itu dengan keilmuannya yang luas, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali khatam dalam sehari. Nah, itu kalau kita pikir secara nalar ya, secara logika kita, pasti kita akan berpikir itu sesuatu yang mustahil. Kalau orang menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam, sudah bisa dipastikan waktunya itu seharian buat baca Al-Quran. Bagaimana sempat dia nulis ngarang buku, bagaimana sempat dia membaca kitab, bagaimana sempat dia itu merumuskan suatu permasalahan ilmu. Sementara imam kita, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, itu adalah sosok imam yang kita tahu bahwa beliau imamul mazhab, bahwa beliau yang punya mazhab al-imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Beliau yang membukukan, beliau yang pencetus mazhab Syafi'i. Nafa'anallahu bi ulumi. Maka di sini kita perlu tahu bahwa di sini adalah yang dinamakan keberkahan waktu. Adapun yang menghatamkan 3 kali khatam itu ada nama Sulaim bin Aitir, dan juga ada seorang qadhi di Mesir di zaman khilafah Muawiyah. Terus kemudian ada beberapa nama yang menghatamkan Al-Quran di dalam 1 rakaat, misal di dalam sholat itu juga ada, termasuk Sayyidina Utsman bin Affan dari Tamim Ad-Dari.
Adapun yang menghatamkan Al-Quran di dalam satu minggu seminggu sekali itu mereka lebih banyak lagi. Ya. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, sahabat Ubay bin Ka'ab, dan beberapa nama dari tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid, Alqamah, dan Ibrahim rahimahullah ta'ala. Itu semua tergantung bagaimana beliau-beliau, bagaimana para ulama kita berbeda. Ya. Di antara mereka kesibukannya berbeda. Ada yang membaca Al-Quran memang cepat, ada yang membaca Al-Quran pelan-pelan. Jadi ketika beliau-beliau membaca Al-Qurannya pelan itu karena beliau sekali membaca Al-Quran juga memikirkan tafsirnya, juga memikirkan maknanya. Ada yang memang membaca cepat, seperti itu, tergantung masing-masing. Tinggal bagaimana kita aja mencontoh para aslafun as-salihun, mencontoh para pendahulu-pendahulu kita. Tidak ada alasan bagi kita ma'asyiral muslimin, terlebih sekarang kita di bulan Al-Quran, syahrul Quran, syahrul Ramadan, allazi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka kalau kita masih juga belum sempat membaca Al-Quran, atau kita mengaku-ngaku diri kita sibuk, sok sibuk, sehingga kita masih belum sempat juga menyentuh Al-Quran, bahkan satu juz pun belum kita baca, apalagi sampai khatam, maka itu sangat rugi, ma'asyiral muslimin. Itu adalah sebuah kerugian. Karena kalau kita mau mengaku di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, kita itu sebenarnya tidak sibuk. Akan tetapi kita itu ketika selesai dari kesibukan kita, ketika kita selesai dari pekerjaan kita, kita lebih memilih untuk rebahan, berbaring sambil scroll HP, dan kita tidak sadar bahwa ketika kita rebahan, tiduran sambil scroll HP, ternyata 2 atau 3 jam sudah lewat begitu saja dengan kita rebahan dengan alasan kita capek, beristirahat habis capek kerja dan lain hal sebagainya, kita lalu rebahan, kita tiduran sambil kita scroll, sehingga 3 jam 4 jam lewat begitu saja. Kalau kita kepingin bertanya kepada diri kita sendiri, kita akan mengakui hal tersebut. Artinya sebenarnya ada waktu luang, banyak waktu luang. Akan tetapi kita manusia yang terlalu banyak alasan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.